Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat konstruksi melalui pengendalian potensi-potensi bahaya di lingkungan tempat kerja merupakan filosofi dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bila seluruh potensi bahaya dapat terkendali dan memenuhi standar yang aman, maka ini akan berkontribusi pada terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tentunya proses penyelenggaraan konstruksi menjadi lancar dan risiko kerugian dapat ditekan, sehingga ini semua akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas. Pelaksanaan K3 merupakan tanggung jawab kita semua, khususnya masyarakat jasa konstruksi, sehingga semua yang terkait wajib berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan upaya-upaya di bidang K3 secara konsisten dan menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Pada tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan K3 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Fakta Komitmen K3 Konstruksi oleh seluruh pejabat eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum beserta mitra kerja yang diwakili oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dalam rangka mengkampanyekan penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, pemenuhan nilai-nilai K3 telah menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam proses pemilihan penyedia jasa. Implementasi dari K3 membutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, pengguna jasa, dan penyedia jasa. Melalui video edukasi K3 Konstruksi ini, saya ingin mengajak kita semua, baik para pekerja maupun para penyelenggara konstruksi, untuk bersama-sama dan secara sinergis melaksanakan sistem manajemen K3 Konstruksi, sehingga tujuan kita adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat menuju tingkat nir kecelakaan dapat dicapai. Selamat menyaksikan. Ayahku ayah yang hebat. Ia adalah pekerja di bidang konstruksi. Pekerjaannya membangun gedung, permukiman, jalan raya, dan pengairan. Kata ayah, pekerjaannya beresiko tinggi. Namun, ia selalu mematuhi K3 demi keselamatannya. Keselamatan adalah kebutuhan penting manusia. Tuntutan kerja yang sangat tinggi membuat manusia harus melakukan aktivitas beresiko untuk mencapainya. Pekerjaan konstruksi memiliki kerumitan yang tinggi. Karena itu, resiko kecelakaan juga sangat tinggi. Aktivitas seperti penggunaan alat kerja, pemindahan material, dan proses produksi bisa menjadi sumber bahaya yang dapat mencelakakan. Dengan rentannya pekerjaan konstruksi terhadap resiko yang membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerjanya, penerapan K3 atau keselamatan kesehatan kerja telah menjadi tuntutan dan kebutuhan dasar di lingkungan kerja. Masalah K3 secara umum di Indonesia sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja.
Angka kecelakaan fatal yang mengakibatkan kematian dari tahun ke tahun justru semakin tinggi. Meskipun jumlah total kasus kecelakaan mengalami penurunan. Karena itu, pemerintah pun telah menerapkan undang-undang tentang keselamatan kerja yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia, dan cara kerja. Persyaratan keselamatan kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan meliputi banyak hal. Masalah paling mendasar dalam K3 konstruksi adalah masalah nilai, yakni masih rendahnya tingkat kepedulian, tingkat komitmen, dan konsistensi penerapan persyaratan K3 konstruksi. K3 terkait penyelenggaraan konstruksi, keselamatan untuk masyarakat, keselamatan untuk harta benda, atau properti penyelenggaraan konstruksi, dan keselamatan untuk lingkungan. Jadi, merupakan keselamatan yang menyeluruh. Pada pekerjaan konstruksi, kebanyakan hal yang membahayakan adalah nyata. Sebagian besar hampir ditemukan di setiap lokasi. Penyebab kecelakaan dapat diketahui dengan baik dan sering kali terulang. Karena itu, mengetahui penyebab-penyebab yang paling umum terhadap kecelakaan di bidang konstruksi menjadi penting. Hal-hal yang harus diperhatikan di lingkungan kerja konstruksi adalah sebagai berikut. Lokasi kerja aman. Penerangan cukup untuk pekerjaan. Pekerja dapat mencapai lokasi kerjanya dengan aman. Lokasi kerja bebas dari halangan, bahan-bahan dan sampah diletakkan dalam posisi yang baik. Perancah dibongkar pasang serta diawasi oleh petugas yang berwenang. Perancah memiliki pengamanan dan perlindungan bagi pekerjanya. Terikat cukup kuat dengan bangunan. Peralatan bergerak. Pengamanan terhadap pekerja dan benda-benda di sekitar alat. Operator terlatih dan berwenang. Peralatan diamankan setelah jam kerja. Tangga dalam kondisi baik, aman dan berpengaman baik. Pekerjaan di ketinggian memiliki pengaman untuk menahan orang atau bahan yang terjatuh, aman bagi pekerja dan orang-orang yang melintas di bawahnya. Pekerjaan penggalian memiliki penahan tanah yang kuat, memiliki akses ke tempat penggalian, memberikan pengamanan terhadap orang, benda-benda, struktur, agar tidak jatuh atau terperosok dalam lubang. Katrol atau kerekan. Operator terlatih dan mampu memiliki tanda beban aman. Derek dan peralatan angkat. Beban kerja aman dan radius jangkauan diketahui. Operator mampu dan terlatih. Operator dan pembantu telah dilatih memberi tanda dan mengatur muatan. Rangka dan permesinan. Menggunakan rangka dan mesin yang benar untuk bekerja. Bagian yang berbahaya dari mesin dilindungi. Mesin-mesin terpelihara dan peralatan keamanannya berfungsi dengan baik. Operatornya terlatih dan mampu. Lalu lintas kendaraan. Disediakan tempat pejalan kaki, jalanan, letak, dan arah akses kendaraan yang terpisah. Menyediakan tempat berputar. Kendaraan menghadap ke depan.
pengemudi mendapat pendidikan yang benar. Kebakaran dan darurat. Memiliki prosedur darurat. Bahan-bahan yang mudah terbakar memiliki penyimpanan yang baik. Ada larangan merokok di lokasi yang berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar. Peralatan pemadam kebakaran tersedia dan mudah diambil dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Bahan-bahan berbahaya. Seluruh bahan-bahan berbahaya diidentifikasi. Perlindungan terhadap bahan-bahan berbahaya diidentifikasi dan diterapkan. Fasilitas umum. Memiliki toilet dan tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup dan bersih. Disediakan pakaian yang sesuai bagi para pekerja. Disediakan fasilitas penyimpanan dan ganti pakaian. Disediakan akomodasi bagi pekerja untuk minum, makan, dan duduk. Disediakan tempat tinggal sementara atau mes bagi pekerja konstruksi dan sarana olahraga. Terdapat ketentuan pertolongan pertama yang sesuai. Alat pelindung diri atau APD. Disediakan APD yang cukup. APD dalam kondisi baik. Perlistrikan. Tegangan suplai untuk peralatan merupakan yang paling rendah untuk pekerjaan. Komponen penting harus dilindungi dari kerusakan, debu, dan kelembaban. Semua sistem perlistrikan dibuat dengan baik. Tidak ada benda-benda yang menghantar listrik berada di dekat suplai arus utama, pengamanan, dan penandaan sistem perlistrikan. Perlindungan publik. Publik harus dilindungi dan diamankan dari pekerjaan. Apabila pekerjaan berhenti sore hari, gerbang ditutup dan pengamanan tersedia dengan baik. Tanda dan petunjuk di lingkungan pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan K3 juga harus memenuhi aspek pengendalian kesehatan dan lingkungan, yakni semua kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kesehatan pekerja dan yang lainnya dari bahaya yang mungkin timbul sehubungan dengan operasi perusahaan. K3 tidak bisa berjalan tanpa pengelolaan yang terencana. K3 harus dikelola sebagaimana aspek lainnya dalam perusahaan, seperti operasi, logistik, sumber daya manusia, dan lain-lain. Hal inilah yang mendasari lahirnya berbagai sistem tentang manajemen K3. Pencegahan kecelakaan selama konstruksi lebih efektif jika bahaya dan resiko dikenali dalam semua tahap proses. Makin awal persyaratan K3 dipenuhi, makin tinggi tingkat keselamatan. Sistem manajemen K3 bukan lagi sebuah konsep, tetapi merupakan pengelolaan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan. Semua sistem manajemen K3 bertujuan untuk mengelola resiko K3 yang ada dalam perusahaan, agar kejadian yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah. Pengelolaan K3 tidak hanya menguntungkan dari aspek kemanusiaan dan kebutuhan pekerja, tetapi juga aspek ekonomi, etika profesi, dan aspek masa depan. Melalui manajemen yang efektif, akan menguntungkan perusahaan karena mengurangi biaya langsung dan tidak langsung yang diakibatkan kecelakaan. Pengelolaan K3 yang baik juga akan meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan. Namun, resiko-resiko dalam pekerjaan
seringkali tidak dapat dielakkan. Karena itu, jaminan sosial sangat diperlukan oleh tenaga kerja. Pemerintah mewajibkan perusahaan memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerjanya. Dalam hal ini, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni PT Jam Sostek. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I speak. Aku dapat terus bahagia menyambut kepulangan ayahku dengan selamat. Sama seperti harapan keluarga pekerja konstruksi di seluruh dunia. Saya ingin selamat, saya ingin sehat. Saya ingin selamat, saya ingin sehat.